Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-426. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-426 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham LSIP, DGNS, IPCM, BMTR, Innov, dan BAPA. Sebelum kita melanjutkan mereview ke-6 saham tersebut, saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2022 buat semua teman-teman yang merayakannya. Semoga di 2022 ini kita semakin menjadi lebih baik lagi. Kemudian saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham LSIP, di mana saham LSIP ditutup di harga 1185, di mana kita ketahui bahwa harga PBL atau support terkuat di The Golden Cross Chart ini adalah di 1170. Yang mana artinya ketika closing di 1185 kemudian harganya di 170, artinya ini sudah dekat sekali dengan level support terkuat. Bisa dijadikan sebagai momentum untuk entry kalau memang masih bisa mempertahankan area 1170. Kalau misalkan hari Senin opening kemudian langsung dibanting di bawah 1170, ya tentu kita tidak boleh masuk karena dia sudah berada di bawah level support. Kita hanya akan entry kalau misalkan adalah dia masih bisa bertahan di 1170. Kalau memang dia bisa bertahan di sana, silakan bisa pertimbangkan entry 1170 sampai dengan 1180, cut loss di 1140, 1150 dengan target kenaikan ke 1235 sampai ke 1265. Kalau dilihat dari sisi broker summary secara volume ini menarik ya, secara structure ini juga terlihat menarik untuk LSIP sebenarnya. Tapi ingat, balik lagi, level teknikalnya ada di 1170 sebagai area penting, area support terkuat. Kalau itu bisa dipertahankan tentu ini bagus. Tapi kalau ini tidak bisa dipertahankan, lebih baik kita wait and see, menunggu sampai ada adjustment PBL baru, atau mungkin kalau dia bisa naik kembali di atas 1170, ya itu kita bisa pakai sebagai titik untuk kita entry. Next kita punya saham DGNS, yaitu Diagnos Laboratorium, di mana saham ini ditutup di level 745 atau minus 0,67%, di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa 745 ini adalah harga PBL atau harga di support terkuatnya. Jadi kalau memang ini support terkuatnya, maka tentu ini menjadi level terbaik untuk kita entry kalau memang dia masih bisa mempertahankan level 745. Tapi kalau 745 ini tidak bisa dipertahankan, tentu rawan sekali untuk DGNS. Jadi kalau teman-teman perhatikan, DGNS ini sudah mencoba beberapa kali ya. Ini kalau kita gambar, dia sudah mencoba beberapa kali di supportnya ya. Dan apakah ini kali ini dia bisa kembali membentuk lagi untuk naik menuju ke 835? Tidak ada yang tahu, tapi itu adalah pola-pola yang bisa kita rekam dari perjalanan candle-candle di selama 40 hari terakhir ini. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, tentu kalau dia bisa bertahan di 745, ini adalah area beli yang menarik. 745, 750 bisa dibeli, cut loss di bawah 730 dengan target kenaikan ke 835 sampai 870. Akan tetapi kalau misalkan hari Senin nanti opening dibuka di bawah 745, tentu lebih baik kita wait and see, kita jangan dulu entry, kita menunggu sampai dia bisa naik kembali di atas 745 atau mungkin kita dapat level adjustment PBL baru. Nah, itu bisa kita jadikan acuan. Tapi kalau dia masih di 745, maka tentu teman-teman bisa pakai trading plan yang sudah diinformasikan tadi. Kalau dilihat dari sisi broker summary, kita bisa perhatikan di sini secara volume ini masih belum terlihat menarik untuk DGNS ya. Secara volume masih belum terlihat menarik, secara structure pun juga masih belum terlihat menarik. Next kita punya saham IPCM, di mana saham ini yaitu Jasa Armada Indonesia ditutup minus 0,68% di harga 294. Harga PBL kita tahu supportnya di 292, artinya ini juga dekat sekali dengan support terkuatnya. Setelah mengalami penurunan, coba berusaha naik, kemudian dia mulai mengalami sideways dan jangan sampai dia turun di bawah 292. Tapi kalau dia bisa bertahan di level 292, maka ini adalah titik entry terbaik untuk IPCM. Kenapa? Karena jaraknya hanya satu tick dari level support ya. Jadi ini bisa dipakai sebagai area beli 292 sampai dengan 294, cut loss di 286, 284, target kenaikan bisa menuju 318 sampai 350. Tapi kalau dia opening langsung dibanting di bawah 292, tentu jangan entry ya. Tidak boleh kita entry karena
dia jebol dari support. Nah, kalau sudah jebol dari support, maka potensi penurunan itu bisa cukup dalam. Jadi tetap hati-hati. Tapi kalau sudah terlanjur beli di 292 katakan atau 294 ternyata dia turun, maka tadi ada bantalan untuk kita batasi risiko kita. Yaitu di berapa? 284 bisa, 286 bisa, atau disesuaikan dengan preferensi risiko masing-masing. Tapi kalau memang ini bisa kuat bertahan di area support terkuatnya, area PBL 292, maka potensi upside-nya itu begitu lebar sampai 318 bahkan sampai 350. Jadi untuk IPCM menarik, tinggal tunggu volumenya aja, semoga bisa baik di hari Senin. Dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini menarik, secara structure untuk IPCM juga terlihat menarik. Next kita punya saham BMTR, di mana Global Mediacom ini ditutup minus 0,77% di harga 260, di mana kita perhatikan juga sama level PBL support terkuatnya hanya satu tick ya, berada dari penutupannya, yaitu di level 258. Artinya kalau dia masih bisa mempertahankan 258 ini, kalau dia masih bisa kuat di 258, maka bisa dipertimbangkan untuk entry dengan range buy 258 sampai dengan 260. Prepare cut loss di 250, 252 dengan target kenaikan menuju ke 266, ada PBH, dan target jauh di 290 yang mana merupakan 40 hari harga tertinggi dari saham BMTR. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kalau misalkan BMTR bisa mempertahankan 258, bisa kita entry. Tapi kalau jebol di bawah 258 lebih baik kita wait and see. Kemudian kalau sudah terlanjur beli misalkan di 260 dan ternyata dia terus turun di bawah 258, ya kita langsung prepare tadi. Batasan cut loss kita di 250 bisa, 252 bisa, atau balik lagi sesuai dengan preferensi risiko masing-masing. Kemudian dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini terlihat menarik, tapi secara structure ini masih belum menarik untuk BMTR. Next kita punya saham Innov, yaitu saham InnoCycle Technology Group, ya, di mana saham ini ditutup minus 4,93% di harga 270. Saham ini terendah di 190, kemudian dia bergerak naik sampai ke titik tertingginya di 312, dan ini artinya kenaikannya sudah lebih dari 50%, hampir 100%. Hanya sayang sekali kemudian dia akhirnya koreksi, dan di sini kita bisa perhatikan bahwa level support terkuatnya cukup jauh ya, di 214, masih cukup dalam rentangnya. Kemudian jarak menuju resistennya lebih pendek. Artinya apa? Risknya masih terlihat lebih besar dibandingkan reward. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang mau membeli, katakan mau spekulatif buy, ya bisa dicoba saja, karena di sini ada beberapa support yang bisa membantu, yaitu di 260. Jadi ketika misalkan teman-teman beli di 270 dan ternyata dia masih turun lagi bahkan di bawah 260, tentu lebih baik teman-teman prepare untuk cut loss dan tunggu lagi di 214. Kalau saya pribadi melihat chart ini, ya saya akan pertama bisa menunggu di 260. Kalau kuat bertahan di 260 saya boleh buy. Tapi kalau tidak mampu bertahan saya cut loss dulu, kemudian saya tunggu di 214 di area PBL atau area support terkuat. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi market nantinya ya. Tidak bisa kita bilang 214 kita tunggu di sana, tapi kalau market tidak sampai 214 kan kita juga kehilangan kesempatan. Oleh sebab itu level-level support bisa kita pakai sebagai titik entry, dan ketika itu tidak sesuai plan kita langsung bisa segera ambil keputusan untuk stop loss dulu. Nanti kita ambil kembali di level berikutnya, level support berikutnya. Ini menjadi sebuah strategi yang bisa dipakai buat teman-teman agar tidak menunggu atau juga tidak terlalu tergesa-gesa. Jadi semua tuh harus bisa seimbang agar keputusan yang diambil itu bisa benar-benar keputusan yang rasional dengan trading plan yang jelas. Ketika market itu bergerak tidak sesuai ekspektasi, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, secara volume untuk Innov ini menarik, tapi secara struktur untuk Innov masih belum menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-426 kali ini, sekaligus saham pertama yang akan kita review di tahun 2022, yaitu Bapa ya. Ini review pertama di tahun 2022 dan kita bahas Bapa. Di sini sahamnya ditutup minus 5,56% di harga 68. Kita perhatikan sempat mengalami titik tertinggi di 88, kemudian akhirnya dia koreksi, dan level support terkuatnya berada di 67. Artinya cuma satu tick lagi dia bisa turun di bawah 67 dan potensi dia kembali ke 62, bahkan bisa kembali ke 50. Jadi hati-hati. Bagi teman-teman yang mungkin mau membeli, tentu perhatikan level ini, 67, level support terkuat. Kalau dia masih bisa bertahan di 67
atau katakan dia opening dibanting di bawah 67 kemudian dia naik lagi di atas 67, maka itu bisa dijadikan titik untuk entry. Tapi kalau 67 ini tidak bisa dipertahankan, lebih baik kita wait and see. Lebih baik kita skip emiten ini, cari emiten yang lainnya. Tapi kalau memang seperti tadi, setelah dia opening mungkin dibanting. Katakan opening dia 64 atau ARB, kemudian setelah itu dia naik kembali dan bisa breakout lagi 67, bisa kita entry. Dengan target kenaikan sampai 74 bahkan sampai PBH di 84. Ya, ini target 84, terdekat juga ada di 74. Kemudian prepare cut loss di 62, 63 ya. Tapi kalau ternyata dia opening turun dan terus turun atau ARB dan tidak bangkit lagi sampai naik ke atas 67, ya lebih baik kita wait and see di saham ini. Kemudian dilihat dari sisi broker saham risk, secara volume dan structure untuk Bapak ini terlihat menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-426 kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.